Bayangkan kamu adalah seorang analis data di sebuah perusahaan e-commerce besar. Bosmu datang dan memberikan 3 tugas. Yang pertama, buatkan daftar 3 produk terlaris di setiap kategori. Kedua, saya butuh laporan pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulan dalam persen. 3. Untuk setiap penjualan, tunjukkan beberapa nilai penjualan sebelumnya dari pelanggan yang sama. Seketika, pikiranmu mungkin langsung tertuju pada query yang rumit, menggunakan join ke table yang sama, subquery berlapis-lapis, atau bahkan berpikir, lebih baik saya tarik datanya ke Python atau Excel saja. Stop! Ada cara yang jauh lebih elegan, efisien, dan mudah dibaca langsung di dalam SQL. Selamat datang di Deep Dive SQL Windows Functions. Salah satu fitur paling kuat yang sering diabaikan di video ini. Kita tidak hanya akan membahas dasarnya, tapi kita akan membongkar tuntas cara kerjanya, berbagai jenis fungsinya, dan melihat studi kasus nyata yang akan langsung mengubah cara pandangmu terhadap SQL ini. Siap? Sebelum kita menyelam, kita harus paham dulu masalah yang ingin dipecahkan. Fungsi agregat standar seperti sum, count, atau average yang dipakai dengan group by itu hebat, tapi punya satu sifat fundamental: mereka meruntuhkan detail. Lihat, kita dapat total penjualan per kategori, tapi kita kehilangan informasi tentang penjualan individual di dalamnya. Ini masalah besar jika kita ingin melakukan perhitungan yang bergantung pada detail baris, seperti meranking produk di dalam kategori tersebut. Disinilah filosofi Windows Function masuk. Bagaimana jika kita bisa mengintip baris lain yang terkait melakukan perhitungan, lalu menempelkan hasilnya di baris kita saat ini tanpa merusak baris aslinya? Kunci dari semua keajaiban ini adalah klausa over. Anggap saja klausa ini menciptakan sebuah jendela atau bingkai data sementara di mana perhitungan akan dilakukan. Di dalam over ada 2 tuas utama yang bisa kita atur. Partition by ini adalah group by-nya Windows Function. Ia memecah keseluruhan data menjadi beberapa partisi atau sub jendela. Semua perhitungan akan dilakukan secara independen di dalam setiap partisi. Misalnya, partition by kategori akan membuat perhitungan untuk kategori elektronik terpisah dari kategori pakaian. Order by di dalam klausa over akan mengurutkan baris hanya di dalam partisinya. Urutan ini krusial untuk fungsi-fungsi yang sensitif terhadap urutan, seperti fungsi ranking, rank, row number, atau fungsi perbandingan, like, late. Untuk kontrol yang lebih presisi, ada juga frame clause, seperti rows between, unbounded, preceding, and current row. Ini mendefinisikan baris mana saja di dalam partisi yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Misalnya, semua baris dari awal hingga baris saat ini. Inilah yang digunakan untuk membuat running total atau moving average. Teori sudah kita pegang. Sekarang, mari kita menjadi analis data sungguhan. Kita akan menyelesaikan 3 tantangan bisnis yang realistis menggunakan data penjualan. Kita tidak hanya akan menulis kode, tapi kita akan membahas proses berpikir di baliknya. Mengapa kita memilih fungsi tertentu? Tim marketing akan meluncurkan kampanye promosi besar. Mereka tidak bisa mempromosikan semua produk.
Mereka bertanya kepada kita, tolong berikan daftar 3 produk terlaris di setiap kategori. Kata kuncinya adalah di setiap kategori. Langsung terlintas di benak kita, ini adalah masalah ranking. Kita tidak bisa pakai grup by kategori karena itu akan menghilangkan nama produknya. Kita perlu mempertahankan setiap baris produk tapi menambah sebuah kolom baru yang berisi peringkat di dalam kategori tersebut. Ini adalah skenario yang sempurna untuk fungsi ranking seperti row number, rank, atau dance rank. Untuk kasus ini, kita akan pakai row number karena tim marketing hanya butuh 3 produk teratas yang jelas tanpa perlu pusing memikirkan jika ada penjualan yang sama atau TIS. Mari kita bedah kode ini. Pertama, kita menggunakan with S. Ini disebut Common Table Expression atau CTA. Ini seperti membuat tabel virtual sementara agar query lebih rapi. Di dalamnya, kita pilih kolom yang kita butuhkan. Lalu, bagian intinya row number over partition by kategori. Ini adalah perintah ajaibnya. SQL akan melihat kolom kategori dan setiap kali menemukan nilai baru, misalnya dari elektronik ke pakaian, ia akan mereset hitungan ranking kembali ke 1. Order by, jumlah terjual, decision. Di dalam setiap partisi itu, bagaimana kita menentukan rankingnya? Tentu saja berdasarkan penjualan terbanyak. Dash artinya descending atau dari terbesar ke terkecil. Setelah CTA ranked cells terbentuk, query terakhir menjadi sangat sederhana. Kita tinggal select dari sana dan filter where ranking lebih besar atau sama dengan 3. Sekarang, tim manajemen yang datang. Mereka bertanya, bagaimana penjualan kita dari bulan ke bulan? Saya ingin lihat angka pertumbuhan bulanannya dalam bentuk persentase. Untuk menghitung pertumbuhan, rumus dasarnya adalah nilai sekarang kurang nilai sebelumnya atau nilai sebelumnya. Jadi, untuk setiap bulan kita butuh akses ke data penjualan sebelumnya. Bagaimana cara mengintip nilai dari baris sebelumnya dalam satu query? Inilah tugas spesialis dari fungsi live. Ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan 2 langkah. Pertama, data harian. Jadi, kita butuh agresi bulanan. Kita gunakan group by biasa untuk mendapatkan total penjualan per bulan. Sekarang, di atas tabel monthly sales, inilah kita gunakan Windows function. Kita panggil like penjualan bulanan 1,0. Argumen pertama, penjualan bulanan adalah kolom yang ingin kita intip. Argumen kedua, 1, artinya kita mau melihat 1 baris ke belakang. Argumen ketiga, 0, adalah nilai default jika tidak ada baris sebelumnya, seperti pada bulan pertama data kita. Lalu, perhatikan over atau order by bulan. Kita hanya butuh order by untuk memastikan urutan waktunya benar. Kita tidak butuh partition by karena kita ingin menganalisis seluruh lini masa bisnis, bukan per kelompok. Jadi, kita sudah lihat bagaimana Windows Function mengubah cara kita melakukan analisis data di SQL. Mereka bukan pengganti group by, melainkan pelengkapnya. Mereka memberikan kita kekuatan untuk melakukan perhitungan kompleks seperti ranking, total berjalan,
dan perbandingan antar baris sambil tetap menjaga detail data kita.